Informasi selanjutnya, pemirsa, harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian karena mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan harga tidak naik. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru, serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya, yang baru. Jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa mendukung penuh program MBG. Aliansi Masyarakat Timur menilai program MBG berdampak positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sejumlah personil polisi disiagakan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, kawanan perampok bersenjata tajam nekat menyatroni sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya mengambil perhiasan ratusan juta, perampok juga menyandra dan melukai penghuni rumah. Satreskrim dan Identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang terjun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah 2 lantai Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore kemarin. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya menyandra, para pelaku juga tega melukai korban hingga terluka parah bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu berangkas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Nggak ada yang mau tahu. Saya udah ngomong sama ini ketua RT-nya. Kita gerebek. Maksud saya ntar supaya nggak terjadi apa-apa. Nggak taunya. Jam berapa itu, Bu? Itu jam 11 siang. Terus saya pergi ke kafe kampung makan. Dari kafe kampung makan saya sempat tiduran di taman, ya kan. Balik lagi. Terus teman saya bilang, itu ada terjadi pembunuhan. Saya lari ke sini. Informasi lainnya, pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 2 km. Hingga pagi tadi Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin kembali mengalami erupsi efusif disertai muntahan awan panas guguran. Awan panas pertama terjadi pada pukul 8:55 dengan amplitudo maksimal 21 mm durasi 274 detik dengan estimasi jarak luncur 2 km mengarah ke barat atau hulu kali Sat Putih. Awan panas kedua terjadi pukul 19:10 dengan amplitudo maksimal 49,86 mm, durasi 145,5 detik, dengan estimasi jarak luncur 2 km mengarah ke barat atau hulu kali Sat Putih. Dan awan panas ketiga terjadi pada pukul 19:30 dengan amplitudo maksimal 44,49 mm, durasi 177,43 detik, dengan estimasi jarak luncur 1,7 km yang mengarah ke barat daya atau hulu kali Kerasak, Magelang, Jawa Tengah. Selain awan panas erupsi efusif, Gunung Merapi juga disertai guguran material dan guguran lava pijar. Tercatat pada hari Selasa hingga Rabu pagi ini, total ada sebanyak 155 kali guguran material dan 61 guguran lava pijar. Hingga saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Warga dan wisatawan diimbau tidak melakukan kegiatan apapun di dalam zona bahaya yang direkomendasikan, yaitu radius 5 hingga 7 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan penyelenggaraan Haji 2026 serta membahas persiapan sumber daya manusia dan kerjasama teknologi strategis. Selain membahas haji, Presiden juga memanggil sejumlah menteri untuk mendapatkan pembaruan terkait berbagai program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi terkait persiapan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang tengah berjalan. Ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin laporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan, Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.